Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semoga yang tadi error bisa keluar. Ya, makna daripada Imlek ya, Saudara. Kita memang merayakan ya mungkin orang-orang Chinese ya. Tapi saya lihat sekarang semua udah berbaur. Semua udah ikut merayakan. Kalau kita lihat tahun baru Imlek ini adalah sebuah tahun di mana kita semua pingin yang namanya masuk tahun yang baru kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Kalau Bapak Ibu Saudara, tadi lagu yang dinyanyikan berkat anak cucu, bisa ditampilin lagi nggak lagunya? Saudara, mari kita berdoa biar tayangan keluar. Nggak apa-apa. Kalau saudara bisa Google ya, ini signal kuota ada, saudara cari lagu berkat anak cucu ya. Lagu itu yang tadi dinyanyikan, begitu besar kasih Allah pada kita, tereng teng teng tereng teng teng. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagu ini ditulis oleh suaminya Ibu Elizabeth Philip, yang Bapak Ibu Saudara masih ingat, akhir tahun lalu kita sempat undang di sini menyampaikan firman Tuhan, beliau yang mengalami kebutaan. Berapa banyak? Iso ora, iso, kudu iso, kudu iso. Nah ini nih saya rada susah nih, kalau di tanah Jawa saya suka dibully saudara. Kebetulan istri saya orang Semarang ya. Nah, jadi saudara Ibu Elizabeth Philip, suaminya Pak Jimmy almarhum, beliaulah yang nulis lagu ini. Ya, lagu yang sudah banyak memberkati kita semua. Dan hari ini saudara, lewat lagu ini saya ingin semua kita mengalami firman Tuhan yang namanya saya kasih judul Legacy. Boleh dikeluarkan? Apa ini belum nyala? Nah, mana nih? Loh, hilang. Ini yang dioperate dari saya atau di situ? Nah inilah. Kok hilang ya? Nah, jadi kita mau sama-sama hari ini pulang, kita membawa sebuah warisan iman. Amin. Hari ini kita mau sama-sama jadi berkat buat orang lain, terutama buat orang yang ada di sekeliling kita, yang dekat sekali di rumah kita. Dan hari ini saudara, kenapa hal ini penting buat kita semua? Setiap kita pasti hidup suatu saat dipanggil pulang alias meninggal dunia. Semua kita pasti meninggalkan warisan. Kalau semasa hidup kita mungkin sepanjang hidup masih kurang beres ya. Makanya sekarang ada waktu masih hidup, beresin. Supaya nanti kalau meninggal jangan sampai kita meninggalkan warisan yang kurang baik terhadap anak cucu kita. Ya, kita berapa sering kita dulu ya mungkin keluarga kita dulu ada yang seperti itu kita lihat. Dan hari ini bukan bicara tentang kita bisa mewariskan apa enggak, yang pasti kita pasti mewariskan sesuatu. Tetapi apa yang kita wariskan? Sama-sama katakan, apa yang kita mau wariskan? Apakah cuma kita berpikir di dunia ini adalah harta yang kita bakal wariskan kepada anak cucu kita? Ya, bersyukur kalau hari ini saudara adalah keturunan mungkin orang-orang yang diberikan kepercayaan harta yang banyak. Ya, tapi ada mungkin sebagian orang juga enggak punya harta yang begitu banyak. Ya, bahkan harta pun suatu saat akan habis. Ya, apalagi saudara, jabatan, mungkin kita punya posisi tertentu yang kita banggakan, hari ini suatu saat orang juga akan melupakan. Tetapi yang paling penting hari ini yang saya mau sampaikan, mari kita punya warisan iman
kepada Tuhan Yesus sebagai warisan yang kekal. Amin. Berapa banyak saudara mau memberikan warisan yang kekal ini kepada anak cucu kita? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Tentunya kita harus mulai dari hidup kita hari ini. Dari siapa saudara? Dari saya. Dari Bapak Ibu Saudara, coba tunjuk sama diri kita. Dari saya. Saya yang akan memulai segala sesuatunya. Boleh dibalikin lagi? Kenapa jadi ke sono? Nah ini kok ada otomatis ya. Nah, dimulai dari kita pribadi. Firman Tuhan berkata, ya tadi diawali lagu tadi, begitu besar kasih Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini sering kita dengar, bahkan waktu di dalam penginjilan, waktu kita pernah diinjili sama teman kita, ya pasti ayat ini sampai keluar. Dan saya ingat betul saudara, kapan saya ngalamin yang namanya bertobat. Ya, hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1995. Saudara cek aja tuh, benar gak hari Jumat tanggal 13 Oktober 1995. Itu hari, kenapa saya begitu mengingatnya? Waktu di kampus STIE IB, ya dulu namanya IB, sekarang Quick Yangi School. Saya ngalamin perjumpaan ilahi. Saya yang tadinya orang Kristen, saya lahir dari sebuah keluarga yang gak percaya Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup saya sekolah di dalam sekolah BPK Penabur, jadi saya menjadi orang yang beragama Kristen. Tetapi awal mula saya bertobat di usia 18 tahun, waktu saya tingkat pertama, semester pertama, saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Disinilah saya terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini hidup saya di dalam Kristus, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau orang bertobat, orang lahir baru ngalamin Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya cuma tahu Tuhan Yesus, tetapi waktu tahun 95 saya ngalamin Tuhan, hidup saya berubah dari dulu yang hidupnya sia-sia tanpa mengenal Tuhan, akhirnya saya hidup di dalam kebenaran dan terus mengikutinya. Saudara, Tuhan mau hari ini kita mengalami iman yang sama, saudara. Banyak orang berkata, saya orang Kristen, saya udah cukup rajin ke gereja, saya udah cukup mungkin datang ke komunitas sel, saya mungkin cukup udah baca Alkitab, tetapi apakah saudara masih punya iman yang percaya sungguh-sungguh bahwa keselamatan hidup yang kekal itu adalah percaya kepada Tuhan, yang benar-benar tanpa harus ada embel-embel perbuatan. Saudara cukup saudara percaya, saudara diselamatkan. Dan hari ini hidup saudara berubah. Ada banyak orang yang berkata percaya tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Ada orang percaya juga kadang-kadang pergi ke gereja juga hidupnya ya sama aja. Di tempat kerja, di rumah, dimanapun orang cuma nganggapnya ya itu tuh orang yang aktif di gereja tapi kelakuannya masih minus. Ada nggak yang kayak gitu? Di sini nggak ada ya saudara ya. Di tempat lain ada loh saudara. Ya orang datang ke ibadah, hidupnya nggak sungguh-sungguh, ada saudara. Ibadah masih main-main handphone. Ya, saya kaget saudara orang ibadah nunduk-nunduk, saya pikir dia baca Alkitab. Coba lihat sebelah yang suka nunduk-nunduk, lihat handphone lagi nggak buka apa tuh. Ya, di tempat lain ada orang loh saudara, buka handphone, saya pikir buka ayat, tetapi dia baca komik Jepang. Ini saya menyaksikan sendiri. Gimana bisa bilang dia orang percaya ya? Kadang-kadang kita bingung loh, saya percaya di sini nggak ada ya. Jangan sampai ada. Kalau sampai ada diapain Pak Hendri? Ya, makanya saudara, dimulai dari saya. Coba bilang, dimulai dari saya yang bertobat, hidup saya harus benar di hadapan Tuhan. Dan tiap hari kita baca firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, kita tiap hari diperbaharui hidup kita, saudara. Amin? Ada amin? Setiap hari kita perlu baca Alkitab. Berapa banyak saudara baca Alkitab?
Di sini boleh angkat tangannya? Siapa yang bawa Alkitab? Adalah di handphone ya. Tapi yang penting dibaca. Yang penting kita perlu makanan rohani untuk kita boleh bertumbuh. Dan juga di mana ketika kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran itu, hidup kita makin hari makin benar. Amin. Nah, tanggung jawab siapa saudara? Saya. Mulai dari diri kita saudara. Bagaimana kita bisa mewariskan sesuatu kalau nggak kita mulai hari ini? Ya, saya mau saudara lihat di 2 Timotius 1 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, kemarin kita belajar dari Timotius ya, di mana keluarganya ini orang-orang percaya yang kepada Tuhan, makanya Timotius hadir di situ. 2 Timotius 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, sebab aku teringat ya, aku di sini adalah Paulus, ya dia menulis surat kepada Timotius, akan imanmu. Imannya siapa? Imannya Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ternyata kalau kita lihat Timotius, ya waktu Paulus berjumpa dengan Timotius, Timotius ini dia menjadi pribadi anak yang memiliki iman yang benar. Karena apa? Didikan dimulai dari rumahnya. Disebut ada neneknya. Siapa nama neneknya? Nah, apa nama ibunya? Nah, saudara dimulai dari nenek dan ibunya. Saya nggak tahu kenapa bapaknya nggak disebut. Ya, kalau saudara tahu bapaknya di mana, kasih tahu ya. Tapi hari ini saya lagi nggak bahas itu. Tapi mungkin jangan-jangan emang bapak-bapak kadang-kadang kurang sungguh-sungguh ya, makanya nggak disebut kali ya. Itu tafsiran bebas. Saudara, mari ternyata dimulai dari rumah. Penting sekali hari ini kalau kita punya nenek atau kita jadi nenek, saudara yang jadi orang tua, kita jadi papa mama. Ternyata di rumahlah dimulai Timotius itu dididik. Dan waktu ketemu Paulus melihat dia punya iman yang tulus dan ikhlas karena didikan nenek dan ibunya. Saudara, kalau Paulus itu saya gambarkan mungkin kakak rohani kita yang kita ketemu di gereja hari ini. Kalau saudara punya anak di gereja anak Kega ya, saudara mereka lagi ibadah di situ kan. Ya, nanti kalau ditanya kenapa nih anak kok masih nggak taat di rumah, siapa yang harus didik? Itu tuh kakak Keganya kurang bagus kali ya, itu ngelayaninya kurang bener nih. Kalau lihat ayat firman Tuhan ini, siapa yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan? Siapa? Siapa orang tua di sini? Siapa yang punya anak boleh angkat tangan. Yang belum punya anak mau didoakan? Ya menikah dulu ya kalau masih single. Ya, minimal kalau saudara punya anak nanti anak-anak rohani ya. Saudara kita yang punya tanggung jawab, punya anak jasmani yang Tuhan titipkan, kitalah orang-orang tua yang Tuhan mau kita mendidik mereka. Nah saya lahir dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan waktu saya ngalamin Tuhan lahir baru, berarti kalau hari ini yang menjadi generasi pertamanya siapa? Saya. Ya kalau saudara beruntunglah kalau saudara punya orang tua, punya kakek, opa oma di dalam Tuhan yang saudara hari ini percaya, sungguh-sungguh ya. Kalau hari ini ada keluarga kita yang belum percaya dan kita baru mulai nih, kita aja. Berarti kita generasi pertamanya yang bertanggung jawab. Setuju? Dimulai dari saya nih, suatu saat saya akan jadi Lois. Ya bukan saya jadi oma ya, tapi maksud saya akan jadi kakek yang akan punya cucu. Di mana nanti cucu-cucu saya jadi tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab saya. Saya punya anak hari ini, anak-anak ini harus menjadi bagian saya yang menjadi tanggung jawab untuk mendidik mereka mengenal Tuhan. Supaya apa saudara? Mazmur 112 ayat 1-2 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara mau menjadi
orang-orang yang mencetak generasi berikut itu orang-orang yang beriman, dimulai dari kita sebagai orang tua. Saudara, kita dipanggil saudara untuk menjadi penjala manusia. Apa bedanya saudara? Penjala ikan dan penjala manusia. Ya, murid-murid di dalam kehidupan yang lama dia dipanggil oleh Tuhan, dia menjadi dulu profesinya apa? Penjala ikan. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang, mari ikutlah aku akan menjadikan kau penjala manusia. Penjala ikan, saudara, ya dia menangkap ikan sedemikian banyak, dari ikan yang hidup, akhirnya masuk ke dalam kuali penggorengan, digoreng, dibakar, jadi seafood saudara. Yang hidup jadi mati. Tapi kalau penjala manusia, kita adalah orang-orang yang disuruh pergi untuk memberitakan kabar baik. Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang mati secara rohani. Mereka nggak kenal Tuhan. Mereka perlu kita beritakan kabar baik. Ya daripada jauh-jauh, mari kita mulai dari rumah. Kita beritakan kabar baik itu supaya apa? Mereka yang ngalamin mati rohani, mereka boleh mengalami hidup yang kekal. Amin. Tanggung jawab siapa? Saya. Tanggung jawab PKS Pak. Kan dia pemimpin Komsel. Saudara, tanggung jawab kita semua orang percaya. Kita perlu mendidik, membawa orang-orang datang kepada Tuhan, membina mereka, memuridkan mereka. Ya, saya mau cerita bagaimana kita mulai di rumah, saudara ya. Ya, boleh istri saya maju. Saya punya 2 orang anak, yang satu pria, yang satu wanita, yang pria umur jalan 21, yang wanita jalan 18 tahun ya, masih SMA. Ya, saudara, kedua anak ini kan lahir dari keluarga Kristen ya. Karena kami papa mama ngalamin Tuhan lahir baru. Dan anak-anak ini mereka dari kecil ya, apalagi udah saya bacain ayat firman, dan bahkan karena sekolahnya di Tunas Bangsa apa itu? Sekolah di sini ya saudara ya, bukan di sebelah. Nah itu banyak kan mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan tuh ya. Ya bersama orang tua mendidik anak-anak. Jadi anak-anak itu disuruh baca Alkitab ya. Jadi anak-anak kami ini tumbuh di dalam keluarga di mana papa mama melayani, kita komsel, pokoknya semualah hal-hal yang berbau gereja. Dan anak-anak ini kan nggak sempat ngalami yang namanya nakal, bandel, kayak bapaknya dulu ya. Ngaco hidupnya, akhirnya umur 18 tahun baru bertobat. Nah apa yang terjadi, apa yang kami lakukan, dan apa yang sedang kami alami bersama. Silakan istri saya. Iya, kalau buat kami tantangannya adalah anak-anak ini mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Karena kan dari kecil mungkin sampai remaja, sampai saat ini ya, dari kecil mereka dididik dalam firman, dalam kebenaran, mereka diajar buat melakukan firman. Jadi memang ketika mereka mau lakukan hal yang melanggar firman itu buat mereka kan bergumul gitu. Satu contoh kecil, anak saya yang pertama, yang pria, waktu kelas 7 kalau nggak salah ya, dia ngalamin dibully sama temennya. Dia pengen bales gitu. Tapi kan dari kecil ayat firmannya berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau lagi berantem sama dedeknya juga ayat itu yang nongol gitu kan. Lalu waktu dia mau bales, yang ada di hatinya berkata jangan bales. Jadi dia cuma meneteskan air mata. Bapak Ibu bisa bayangin orang dibully terus nangis. Hasilnya makin dibully. Makin dibully dan itu bikin sekolahnya dia. di mana? Tunas Bangsa. Tunas Bangsa. Dan itu membuat dia merasa kok aku nggak boleh sih gitu ya. Melakukan sesuatu yang ya sebenarnya ini kan pergumulan anak-anak ya gitu ya. Terus sampai berjalannya waktu anak-anak nih suka berapa kali lah nanya, boleh nggak sih Ma aku nakal dikit aja. Pengen nakal, pengen ngerasain gimana sih nakal gitu ya. Ya kita belajar untuk, dari awal kita belajar untuk mengajarin mereka bukan boleh dan tidak boleh. Karena firman Tuhan kan bilang gitu ya. Tapi apa yang kamu lakukan, hatimu gimana, Tuhan bicara apa, nah seperti itu kita didik mereka. Ya sampai satu titik mereka juga merasa berbeda gitu kan dengan teman-teman yang
mungkin bukan dari keluarga Kristen atau dari keluarga Kristen tapi masih mengalami hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya. Anak saya yang perempuan berkata, aku bingung kalau disuruh ditanya bersaksi, kamu lahir barunya kayak gimana, kayak papanya tadi bisa ceritakan. Karena dia nggak pernah merasa bahwa dulu nakal, ketemu Tuhan terus jadi berubah gitu. Karena dari kecil kan memang pelan seperti itu. Nah waktu ngobrol seperti itu dengan dia, ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan sehingga saya bilang kelahiran baru itu nggak harus ditandai dengan nangis-nangis atau didoain pelepasan gitu ya, atau heboh gitu dari yang tadinya nakal bandel jadi baik. Enggak, kelahiran baru itu ya minimal tandanya coba dicek ya. Pertama, apakah kamu masih suka lakukan dosa? Enggak, mah katanya. Yang kedua, apakah kamu selalu pengen nyenengin hati Tuhan? Iya, katanya. Lalu apakah kamu suka berdoa, kepengen baca firman, kepengen ngerti, pengen kenal Tuhan lebih lagi? Iya. Ya itu lahir baru gitu. Jadi sesederhana itu supaya dia menangkap. Tapi dia tetap bilang, tapi kok aneh, aku kok nggak pernah ngalamin waktu dibaptis juga biasa aja, dia bilang gitu kan. Walaupun baptis kita nggak paksa dengan keinginan sendiri, tapi dia merasa kok nggak ada sesuatu yang gimana ya gitu. Lalu Tuhan itu luar biasa ya, Tuhan beri kami hikmat. Waktu itu saya sampaikan ada satu gambaran, satu ilustrasi. Saya bilang, saya cerita ke dia, kamu bayangkan ada satu anak yang lahir di satu keluarga yang cukup berada, rumahnya bagus gitu ya. Terus anak ini juga dipelihara dari kecil gitu ya, dikasih baju bagus, dikasih makan cukup, rapi, bersih, sekolah di tempat yang baik. Kamu bayangkan seperti itu. Kira-kira anak ini bersyukur gak? Bersyukur, tapi ya karena memang hidupnya dari kecil begitu, ya bersyukur sih gitu, baik semuanya, tapi ya biasa aja. Lalu ada satu anak lagi yang lain, dia biasa hidup di jalan, karena orang tuanya gak tahu kemana mungkin ya. Dia makan seadanya, kadang-kadang makan dari sisa-sisa di sampah. Dia gak punya baju untuk ganti, dia kadang gak mandi. Kalau sakit dia juga gak ada yang ngobatin, pokoknya buruk keadaannya. Tapi satu saat dia diadopsi oleh satu keluarga yang tadi yang berkecukupan dan semuanya baik ini. Anak itu dibawa ke rumah, diberi pakaian bagus, dipelihara dengan baik. Menurut kamu anak yang pertama dan yang kedua mana yang lebih bersyukur? Yang kedua sih, dia bilang. Pasti lebih bersyukur karena tadinya tidur di jalanan, sekarang punya kamar yang bagus dan segala macam. Saya bilang, nah itulah gambaran kamu. Kamu seperti anak yang pertama. Dari kecil sudah dipelihara dengan baik. Tapi apakah kamu harus mengalami seperti anak yang kedua baru kamu bisa bersyukur? Nah waktu itu dia bilang, oh iya ya, aku baru toweng katanya. Baru mudeng gitu loh bahwa anugerah Tuhan itu dia sudah terima sejak kecil. Gitu, dan tantangan kita adalah membuat dia itu mengalami Tuhan sendiri. Mengalami hidup yang berjumpa dengan Tuhan sendiri supaya imannya juga bertumbuh. Bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari kata papa mamanya, tapi mereka berjumpa sendiri dengan Tuhan dan hidupnya berubah. Amin. Jadi PR kita, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang punya anak, di mana kondisi kita sebagai orang tua, kita sudah melayani, ya kita sudah ngalamin hidup baru. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka hari ini ada dalam pelayanan, terlibat di dalam youth, di Kega, kita perlu loh Saudara ambil waktu ngobrol seperti ini. Kita cek apakah mereka ngalamin kelahiran baru apa enggak. Supaya bukan iman yang ikut-ikutan. Karena setiap pribadi itu Tuhan mau jamah hatinya. Supaya ngalamin Tuhan. Ada amin? Dan itu dimulai dari siapa? Dari saya sebagai orang tua. Ya, dari kami berdua. Thank you. Jadi peristiwa ini, cerita tadi itu dilakukan waktu benar-benar waktu malam. Sekitar jam 9-an malam. Ya saya ada di samping, di dekat ranjang, tapi saya lagi tidur. Ya, ternyata besok paginya diupdate sama istri saya. Kemarin anak saya yang perempuan, ya lagi ngobrol sama mamanya. Casey lagi ngobrol nanya gini. Dan 2-3 hari kemudian kalau nggak salah di hari Jumat, ya ada acara di Tunas Bangsa itu MBG. Saudara tahu MBG yang lagi viral? MBG ini beda sama yang sedang dilakukan saudara. MBG ini Mighty Boys and Girls.
Ini kalau saya ngomong sama orang tua murid Tunas Bangsa pasti relate banget ya. Ini momen di mana anak-anak yang remaja ini boleh mengalami mereka hidup itu benar-benar dipersiapkan supaya nanti suatu saat mereka lulus SMA, mereka jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan anak ini dikumpulkan kan mereka dalam perkelompok. Dan waktu di kelompok itu Bapak Ibu Saudara, anak saya tuh dengerin cerita teman-temannya. Entah yang bilang bapaknya tukang minum, tukang mabok. Terus ada lagi bapaknya yang masih ada selingkuhan. Saudara, dan dia benar-benar waktu itu dia toeng banget yang tadi ceritanya itu yang 2 hari lalu mamanya cerita. Dia nggak sempat ngalamin yang kayak gitu-gitu kan di rumah. Dan justru dia di situ bersyukur. Dan tiba waktu sesi terakhir, ini acara kejutan memang. Kami orang tua sebenarnya ada di tempat situ, cuma waktu sesi terakhir kami kumpul, disuruh ketemu sama anak masing-masing. Ya, mereka kaget kan kita datang berdua. Makanya kalau ada acara orang tua nih, kalau masih lengkap ya, papa mamanya masih ada dan tidak ada halangan, datangnya berdua saudara. Ya, karena kan butuh figur papa juga nih. Ya, jadi kenapa kadang-kadang sekolahan membutuhkan bukan cuma ibu-ibunya yang hadir. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Pak Andre. Oh Pak Andre yes. Yang lain 1, 2, 3. Wah kayaknya perlu dipompa lagi Pak tekanannya. Jadi bapak-bapak, imam-imam ini harus hadir. Dan anak saya waktu itu nyamperin kita berdua. Dan saya kaget loh dia datang yang selama ini gak pernah nangis. Nangisnya bukan nangis sedih abis gimana gitu ya. Tapi dia nangis bersyukur, dia ambil peluk kita. Aduh papa mama terima kasih. Aku tuh bersyukur punya papa mama. Karena apa? Dia habis dengar teman-temannya tadi cerita. Si papanya yang begini, mamanya ngapain, orang tua yang lain gimana gitu. Nah akhirnya anak saya sampai keluarin statement begini. Pokoknya Casey nanti suatu saat, kalau Casey menikah pingin punya suami kayak papa. Wah. Coba bapak-bapak di sini, kalau punya anak perempuan ada ngomong kayak gitu, gimana rasanya? Wah saya aja terharu loh saudara. Ternyata masih ada yang naksir. Bukan. Saya tuh merasa hal ini sering disampaikan oleh orang yang khotbah ya. Ya kan kita kalau suka dengar, anak nanti suatu saat kalau mau punya suami kayak papanya. Kan saya habis dengar khotbah gitu nggak mungkin dong pulang bilang, kamu ya nanti kalau mau punya suami kayak papa ya. Tapi di rumah papanya nggak pernah hadir. Papanya sibuk sendiri. Papanya sibuk apapun lah, mau main game kayak mau, pokoknya me time terus nggak punya waktu sama anak. Ya gimana mau punya suami kayak papa? Mendingan punya suami kayak om sebelah. Loh, gawat kan kalau kayak begitu. Nah saudara, pentingnya hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makin mudeng. Nah, saudara kita punya tanggung jawab sebagai imam. Kita membawa anak-anak kita. Jadi teladan, inilah warisan yang bisa kita siapkan anak-anak kita ya. Tentunya ini sebuah tantangan buat kita semua, buat kami juga. Bagaimana nantinya suatu saat nanti di dalam perjalanan imannya berikutnya. Tapi kami bersyukur anak kami dia toeng, benar-benar ngalamin Tuhan. Nah saudara, ayat firman Tuhan berikut dikatakan kalau kita taat saudara, ya Tuhan akan mengubah miskin menjadikan kaya. Ini firman Tuhan di 1 Samuel 2 ayat 7-8. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Saudara percaya deh saudara, kalau kita taat, berkat itu menyertai. Ada amin? Saudara bisa sukses nggak saudara dengan bekerja keras? Ya dunia pasti akan mengajarkan, ya kalau kamu nggak kerja gimana berhasil, tapi jangan lupa yang membuat kita berhasil siapa?
Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya kalau memang saudara rajin, bisa berhasil, bisa. Tapi nggak ngalamin yang namanya berkat. Berkat kemarin siapa ya? Ada yang cerita, Elon Musk ya, punya harta berapa triliun katanya. Saya aja nggak punya tuh segitu. Katanya dia kurang bahagia loh. Ya, kesian ya. Nah, yang bikin kita bahagia siapa? Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari. Itu kita wariskan ke anak kita, ke keluarga kita. Ya, kita jaga pertahanan dalam negeri dulu, saudara. Dimulai dari rumah. Kita perlu ya seperti Lois, kita perlu jadi seperti Yunika, sehingga Timotius dikatakan punya iman yang tulus dan ikhlas. Iman yang apa? Iman yang jujur, saudara. Saudara pengen nggak seperti ini, saudara? Makanya kenapa di gereja ini ada yang namanya kita bangun akuntabilitas. Hidup kita ini nggak bisa sendiri. Nggak bisa tuh duduk hanya di pojok-pojok belakang, terus pulangnya duluan dia. Belum doa berkat, ada loh saudara. Ini sekali lagi ya nggak di sini saudara. Nggak di sini. Belum doa berkat, udah keluar dulu, takut bayar parkirnya mahal. Ya ilah cuma goceng doang. Ya saudara, jadi mari kita mau serius sama Tuhan. Kalau saudara taat, kita hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Kaya itu mudah buat Tuhan. Tapi masalahnya kalau kita jadi orang kaya nanti nggak siap. Ya, tahu nggak saudara kenapa jadi orang kaya? Supaya saudara bisa bagi-bagi orang lain. Bagi saya. Iya kan? Ya, kalau kita miskin, makanya Amsal 30 kan perkataan si Agur, bapaknya Yake itu ya. Dia bilang, Tuhan jangan bikin saya kaya Tuhan, takutnya kalau saya kaya saya lupa sama Tuhan. Tapi jangan bikin saya miskin juga, nanti saya jadi mengutuki Tuhan. Ya, makanya Tuhan mau kita sebenarnya cukup. Ya, pas-pasan kata Pak Lukito. Pas mau makan enak, pas ada yang ngajak. Ya. Pas mau pinjam duit sama saya, pas saya nggak ada. Tuhan ajarin doa Bapa kami kan cukup. Jadi kalau saudara punya harta berlebih, ingat loh, banyak orang yang hartanya berlebih makanya disuruh cukup. Supaya apa? Yang lebihnya dibagi. Ladang misi apa Tommy ya? Wah itu bukan butuh cuma tenaga, bukan cuma butuh doa, butuh dana. Nah, jadi uang kita itu harta yang Tuhan percayakan, ya berkati lagi. Nah kita yang pas-pasan, kita bersyukur. Nah berarti hidup kita pun terus jadi berkat, jadi dipakai Tuhan, kan nggak mesti materi. Damai sejahtera Tuhan itu melebihi, saya udah ngalamin saudara. 26 tahun saya jadi full timer. Dari lulus kuliah, ini ada Pak dosen, Pak Herianto di depan nama keluarga. Ini beliau dosen waktu semenjak saya masih mahasiswa ya sama Pak Lukito. Sampai hari ini saya nggak berkekurangan. Tuhan cukupkan. Dulu saya punya mimpi, saya gambar buku di Dreambook. Pengen punya rumah 2 lantai. Ternyata Tuhan cukupkan saya tinggal di lantai 2. Di apartemen, rumah saya apartemen saudara. Jadi saya penghuni lantai 2. Jadi kalau ada gempa atau apa saya duluan turun, aman. Saya bersyukur saudara, kenapa? Yang penting apa? Istri, anak-anak. Mereka punya warisan iman yang benar. Dimulai dari saya. Ada amin? Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya anak atau punya cucu ya, Popokim, Apokim, Kungkung Budi. Nah, ini kan udah statusnya cucu nih, kalau dulu sama anak nih. Ini cucu bakal cinta Tuhan karena lihat Popo suka nyanyi di depan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan sama Kungkung. Nah gitulah hidup kita saudara. Tuhan bakal kerja, bagi Tuhan tidak mustahil. Warisan apa yang kita mau wariskan
Ya, yang pertama tentunya warisan iman yang dimulai dari saya. Coba bilang, iman dimulai dari saya. Saya harus ngalamin Tuhan setiap hari. Nggak cukup ibadah minggu ya, tapi kita harus ngalamin perjumpaan Tuhan lewat saat teduh ya. Dan juga apa? Iman yang dihidupi setiap hari, dipraktekkan. Saudara belajar praktek doa, sepakat sama keluarga. Percaya deh apa yang saudara gumuli, Tuhan kerjakan, Tuhan berkati. Iman yang diberikan kepada generasi berikut. Anak-anak kita nggak butuh kita ocehin dengan firman. Tapi anak-anak kita butuh keteladanan lewat hidup kita. Ya, katanya apa? NATO, no action, talk only. Saya kemarin habis pulang dari Malang, ketemu orang timur banyak, dia bilang di gereja banyak babi seksi. Tahu babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Coba lihat sebelahnya, babi seksi bukan? Jadi di rumah, mari kita jadi orang-orang, jadi teladan buat generasi berikut, dan tentunya iman akan mendatangkan pengenapan janji Tuhan. Amin. Berapa banyak diberkati? Kak Reli di mana Kak Reli? Kak Jenny di mana Kak Jenny? Kita mau nyanyi lagu yang tadi. Saudara mau joget? Ya. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Saya bisa sebenarnya, cuma nggak bisa kalau sendiri. Kalau gitu berdiri dulu dong ya, biar bisa ke kanan. Mari 2 kita kali, sama-sama. Kiri 2 kali gitu ya. Ingat ya, kalau nggak ada nggak ada lagu, kita tinggal bergerak gitu ya. Oke. Oh, oke. Mulai. Cakep ya. Hey. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Coba lihat sebelahnya, begitu besarkah kasih Allah untuk kita semua. Anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada
Mari kita angkat tangan kita. Bila di hadapan Tuhan siang hari ini, biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab Tuhan. Untuk boleh mewariskan iman yang benar, yang mengenal Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Sehingga anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, keturunan kami, akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena dimulai dari saya, dimulai dari kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan siang ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini, kami jadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Kalau mungkin selama ini, di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari kemarin, kami belum bersungguh-sungguh untuk hidup dengan iman yang benar. Iman di mana kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, kami benar sungguh-sungguh mau hidup, mempraktekkan firman-Mu. Kami mau bertobat, kami melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Supaya kami boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada. Berkati juga kalau dalam suasana Imlek ini Tuhan, kalau sebentar kami akan berkunjung ke tengah keluarga besar, kami akan berkumpul. Tuhan berkati juga, supaya kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.